Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Presiden Donald Trump membatalkan perundingan jilid 2 dengan Iran di Pakistan. Trump memerintahkan utusan AS untuk tidak berangkat ke Pakistan dan mengklaim Iran langsung mengajukan proposal baru untuk menghentikan perang. I'll deal with whoever we have to, but there's no reason to wait 2 days, have people traveling for 16, 17 hours. And we're not doing it that way. We'll do it when they want. They can call me. We have all the cards. We've won everything. We have all the cards. Yesterday you said to Reuters that we're dealing with who is in charge now. What changed from yesterday to today? Nothing. It's just that they gave us a paper that should have been better. And interestingly, immediately when I canceled it, within 10 minutes we got a new paper that was much better. What was on that paper, sir? We talked about they will not have a nuclear weapon. It's very simple. Look, that whole deal is not complicated. Iran cannot have a nuclear weapon. It's very simple. Is the ceasefire remaining? Will you continue the ceasefire? Haven't even thought about it yet. Sebelumnya Iran membantah klaim Amerika Serikat yang menyebut Iran ingin bertemu empat mata dengan utusan Trump. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan bahwa delegasi Iran tidak berencana untuk bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat, namun hanya akan membahas proposal perundingan melalui Pakistan sebagai mediator. Menurut media pemerintah Iran, kunjungan tersebut akan membahas perkembangan di kawasan regional yang terdampak serangan Amerika Serikat Israel terhadap Iran. Pemerintah Iran kembali memberi sinyal terbuka untuk melanjutkan proses negosiasi dengan Amerika Serikat. Namun Teheran menegaskan diplomasi hanya akan berlanjut jika semua prasyarat mereka dipenuhi dan dihormati oleh Washington. Lantas apakah negosiasi putaran kedua antara Amerika Serikat dan Iran akan terjadi, Saudara? Kita akan bahas bersama dengan pengamat Timur Tengah Faisal Assegaf yang sudah bergabung melalui sambungan daring. Selamat pagi, Mas Faisal. Selamat pagi Mas Breman, apa kabar? Baik, Alhamdulillah Mas Faisal. Kita soroti dulu nih Mas Faisal dari berita sebelumnya yang tayang di Kompas TV terkait dengan Pakistan ya, yang Menlu Iran ini sudah ke Pakistan, kemudian melihat ada Iran di Pakistan, Amerika Serikat berencana mengutus 2 orang, namun kemudian dibatalkan gitu karena dari Iran sendiri tidak mau bertemu dengan Amerika Serikat di Pakistan. Anda melihatnya seperti apa, terutama sikap Amerika Serikat yang sepertinya masih ingin untuk negosiasi, tapi kok gengsi seperti itu? Ya memang benar kalau kita lihat sikap Iran dari awal memang hanya menunggu reaksi dari Amerika Serikat. Selama itu positif, Iran akan menanggapi pula dengan positif. Nah, ini juga menunjukkan bahwa ketika Trump bilang bahwa dia yang membatalkan perundingan di versi kedua, jilid kedua di Islamabad, ya saya kira itu adalah sebuah klaim bohong karena memang Iran dari awal kunjungan delegasi Araki itu bagian dari tur ketiga negara, ke Islamabad, Pakistan, ke Muscat, ibu kota Oman, dan ke Moskow, ibu kota Rusia. Jadi memang delegasi ini datang ke Islamabad bukan untuk berunding dengan Amerika Serikat, tapi ini bagian dari tur Araki dan delegasinya ketiga negara. Salah satunya ya ke Islamabad dan ke yang lainnya adalah untuk membahas bagaimana perkembangan, termasuk juga mengajukan, mungkin kabarnya itu mengajukan proposal. Dan jelas Iran akan tetap pada 10 tuntutannya, karena apa yang dilakukan oleh kepemimpinan Iran saat ini yang dipimpin oleh Mujtaba Khamenei itu didukung oleh rakyatnya. Hasil dari survei yang dilakukan televisi pemerintah Iran, IRIB, itu pekan lalu menunjukkan bahwa sekitar 70-an% rakyat Iran tidak setuju perundingan dengan Amerika Serikat. Terus kemudian juga hasil dari survei lainnya menunjukkan bahwa 87,4% rakyat Iran tidak setuju dengan tuntutan Amerika agar program peluru kendali Iran dihentikan atau dibatasi. Dan hasil lainnya adalah 68,1% rakyat Iran tetap mendukung atau tidak setuju dengan syarat dari Amerika untuk menghentikan dukungan Iran terhadap proksi-proksi mereka seperti Hamas dan Jihad Islam di Gaza ataupun Hizbullah di Lebanon. Oke. Nah, kalau kita melihat sikap dari Amerika Serikat sendiri, Mas Faisal, yang berencana mengutus 2 orang itu kemarin ya, yang akhirnya kan nggak jadi berangkat ke Pakistan, ada Steve Witkoff dan juga Jared Kushner gitu, bukan wakil presidennya ataupun Trump sendiri. Kalau Anda melihatnya ini kemudian bukan JD Vance ataupun Trump yang ke sana ataupun direncanakan untuk dikirimkan ke sana, ini Anda melihatnya seperti apa? Apa yang bisa Anda baca dari sini?
Yang pertama memang Amerika yang sangat membutuhkan berakhirnya perang ini karena memang Trump sudah kebingungan bagaimana cara keluar dari perang ini dengan aman atau selamat. Nah, kalau kita lihat ya bagian dari delegasi di situ ada 2 orang, Steve Witkoff sebagai utusan presiden untuk Timur Tengah dan Jared Kushner sebagai penasehat seniornya Trump. Ini 2 orang ini sangat pro-Zionis. Jadi memang kalau misalkan di dalam delegasi Amerika atau kemarin Trump ingin mengutus 2 orang itu tapi dibatalkan, itu artinya perundingan apapun yang dilakukan oleh Amerika dengan Iran, itu artinya posisi Amerika akan tetap pada prinsipnya untuk melemahkan Iran. Jadi Amerika akan tetap pada 15 tuntutannya untuk bagaimana melemahkan Iran. Karena ini kan tidak bisa dicapai melalui perang. Menumbangkan rezim tidak bisa, melumpuhkan kekuatan militer Iran tidak bisa, memaksa Iran menyerah pada program nuklirnya atau menyerahkan 450 kg uranium yang sudah diperkaya ke level 60% juga Iran menolak. Jadi Amerika melalui Kushner dan Steve Witkoff ingin memaksakan semua tujuan yang tidak bisa melalui agresi militer ingin dicapai melalui perundingan. Tapi kalau kita melihat sikap Iran sendiri sebenarnya juga mereka sangat terbuka untuk mau bernegosiasi tapi dengan prasyarat yang ketat gitu, Mas. Dari kemarin yang kita bicarakan ini soal bukalah kembali blokade Selat Hormuz oleh Amerika Serikat. Tapi di sisi lain Amerika Serikat juga kekeh tidak ingin membuka blokade tersebut. Terus bagaimana kemudian nanti menemukan jalan negosiasi ini? Satu-satunya cara lagi-lagi, Mas, apakah dengan memaksa Amerika Serikat untuk membuka blokade ini? Ya, saya kira Iran sedang mengontrol perang dengan Amerika melawan Israel ini karena ya dari awal memang Iran tidak pernah berbicara tentang negosiasi. Iran tidak pernah berbicara tentang menghentikan perang. Seperti pesan pertama Khamenei, lanjutkan perang untuk membalas darah para syuhada, terutama anak-anak SD, perempuan di kota Minab. Terus kemudian juga teruskan penutupan Selat Hormuz. Artinya Iran dari posisi awal pertama perang, mereka memang tidak ingin berdamai. Kalaupun ada tawaran keinginan dari Amerika, nah ini menunjukkan bahwa Iran selalu membuka kesempatan kalau memang ada niat baik. Tapi kan kenyataannya Amerika sampai sekarang tidak mau serius untuk berunding. Jadi semua syarat yang disampaikan Iran, termasuk kalau ingin bertemu adalah cabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran, terus kemudian gencatan senjata di semua front, itu yang disampaikan oleh ketua delegasi sekaligus ketua parlemen Muhammad Bakir Kalibaf, itu kalau memang syarat untuk bertemu. Karena Iran tahu Amerika sudah tidak bisa dipercaya lagi. Seperti kata Arakci, kita datang ke Islamabad dalam pertemuan 2 pekan lalu bukan hanya untuk menghargai niat baik Pakistan, tapi kami sudah tidak percaya kepada Amerika Serikat. Artinya Iran ingin menguji keseriusan Amerika, apakah bisa dipercaya apa enggak ya dengan 2 syarat yang memang syarat yang sangat berat untuk dipenuhi oleh Amerika Serikat maupun Israel. Menguji kepercayaan Iran terhadap Amerika Serikat sendiri. Tapi kemudian yang kemarin terjadi di Pakistan, Mas Faisal, disebutkan memang Iran kan sedang menyusun ataupun mengajukan proposal juga ke Pakistan. Apakah mungkin Anda melihat poin-poin proposal yang diajukan oleh Iran kemarin di hari Jumat ini akan tidak jauh beda dengan proposal ataupun permintaan mereka di negosiasi tahap pertama yang beberapa waktu lalu? Saya kira tidak akan jauh berbeda karena seperti ditegaskan para pemimpin Iran, mereka sedang membela hak-hak atau sedang memperjuangkan hak-hak rakyat Iran yang sudah dirampas oleh Amerika bersama sekutunya. Makanya kita lihat ada tuntutannya cabut semua sanksi, terus juga kompensasi untuk memperbaiki perang, itu salah satunya. Terus hak Iran untuk mengembangkan program nuklir, juga hak Iran untuk program peluru kendali balistik. Karena kalau misalkan tuntutan Amerika diterima bahwa Iran harus menghentikan program peluru kendali balistik, maka Iran akan lemah dan akan mudah buat Amerika maupun Israel untuk menumbangkan rezim agar bisa ada pergantian penguasa atau rezim yang pro Amerika atau moderat bersikap terhadap Amerika maupun Israel. Saya kira sikap Iran tidak akan berubah, yaitu tadi karena Iran yang memang sekarang sedang mengontrol perang ini sehingga memaksa Amerika seperti kebingungan. Trump ini bingung bagaimana cara menekan Iran, walaupun berbagai ancaman, berbagai tindakan militer di lapangan termasuk blokade laut ternyata tidak bisa membuat Iran menyerah. Diserang berhari-hari sampai hari ke-50 sebelum perundingan di Islamabad, itu pun Iran juga tidak mau menyerah. Jadi memang walaupun dibunuh pemimpinnya, Iran juga tidak mau menyerah. Ini menunjukkan bahwa ya Iran tangguh dalam perang ini. Oke, Iran tangguh dalam perang ini, tapi kemudian dengan senjata pamungkas Iran yaitu Selat Hormuz yang kemudian masih dikendalikan oleh Iran sampai saat ini. Sampai kapan kemudian Iran masih bisa bertahan untuk
ekonominya sendiri gitu, Mas Faisal, karena dengan menutup Selat Hormuz juga ini memberikan tekanan juga kepada Iran, dan apakah ini kemudian menunggu pengaruh lebih besar ini bakal jatuhnya ke Amerika Serikat dulu seperti itu? Ya, walaupun dari awal Selat Hormuz ditutup secara selektif, tapi Iran tetap mengizinkan kapal-kapal seperti dari Rusia dan termasuk juga dari Cina untuk melintasi Selat Hormuz. Dan juga ekspor Iran itu juga terus berlangsung tiap hari, terutama ke Cina. Itu 80-90% impor minyak Cina itu berasal dari Iran. Itu Iran bisa tiap hari sekitar 1-2 juta barel mengirim minyak ke Iran melalui ke Cina melalui Selat Hormuz. Jadi memang ini tidak mempengaruhi perekonomian Iran, apalagi Rabu kemarin itu Wakil Ketua Parlemen Iran Mahmoud Reza Haji Babai sudah menegaskan membenarkan bahwa berita yang selama ini beredar bahwa Iran menerapkan bea lintas Selat Hormuz itu tergantung dari jumlah muatan dan kapal kargonya. Kalau misalkan yang seperti berita itu dikenakan $1 per barel. Nah, untuk kapal tanker biasa dengan kapasitas full itu 1 juta barel, artinya Iran mendapatkan $1 juta. Kalau untuk kapal supertanker dengan kapasitas penuh itu 2 juta barel minyak, artinya Iran mendapatkan $2 juta dari kapal itu. Dan para analis di luar negeri sudah bilang, kalau misalkan rezim ini berlangsung dan memang sudah ada undang-undang yang disahkan parlemen Iran untuk menerapkan biaya lintas Selat Hormuz, artinya Iran itu bisa melalui rial Iran, yuan Cina atau Bitcoin. Itu sudah sudah beredar kabarnya. Nah, Iran bisa meraup pendapatan 500-600 juta dolar per bulan. Artinya Iran, kalau misalkan Amerika menolak tuntutan Iran, salah satu yang mencabut semua sanksi, Iran sudah bebas dengan menerapkan, sudah tidak terganggu dengan sanksi itu dengan menerapkan bea lintas Selat Hormuz. Oke, akses pilihan gitu ya di Selat Hormuz tidak menghambat pengiriman minyak di Iran gitu, dan juga tadi ada penarikan tarif juga. Tentunya ini juga menjadi kekuatan ekonomi baru bagi Iran. Tapi Mas Faisal, kita sorot lagi kunjungan Menlu Araghchi yang sebelumnya ke Pakistan, kemudian dalam rangkaian ini ada ke Oman juga, kemudian ada ke Rusia juga. Nah, apakah ini kemudian bentuk untuk mencari dukungan ataupun mengumpulkan dukungan kepada Iran dalam konflik ini? Ya, memang benar, karena kita lihat di sini kalau Pakistan posisinya sebagai mediator, artinya Iran ingin menegaskan kembali melalui proposal baru bagaimana sikap Iran terhadap Amerika maupun Israel dalam perang ini. Artinya Iran tetap ingin memperjuangkan hak-hak bangsa Iran, hak-hak rakyat Iran yang selama ini dirampas, dikenai sanksi, dan lain-lain. Kemudian juga ke Oman, karena Oman sebelumnya juga adalah mediator. Sebelum terjadinya perang, terjadi perundingan nuklir Iran bersama Amerika, itu salah satunya dilakukan di Oman atau di Muscat. Oman sebagai salah satu mediator. Sedangkan Rusia, ya selama ini memang Rusia yang memberikan dukungan politik dan mungkin juga dukungan militer terhadap Iran walaupun tidak secara langsung dalam perang ini. Ya, Araghchi pasti harus membahas semua perkembangan ini bersama ketiga negara itu, karena tiga negara ini ya Pakistan punya posisi sebagai mediator, dan Oman satu dari 6 negara Arab Teluk yang posisinya tidak pernah pro Amerika dalam perang ini. Jadi selalu mengambil posisi netral. Sedangkan Rusia, kenapa harus ke Rusia? Ya karena memang kerjasama dan hubungan Iran dengan Rusia adalah hubungan yang sangat erat, dan kerjasama memang sudah berlangsung lama. Karena kita tahu Rusia di bawah Putin selalu menjadi antitesa dari kebijakan Amerika di bawah presiden apapun di Timur Tengah. Mempererat dukungan dari kawan lama gitu ya, mungkin kalau ke Rusia. Mas Faisal, kita bicara soal kemungkinan negosiasi deh. Walaupun memang kalaupun Amerika Serikat belum membuka ataupun mencabut blokade dari Selat Hormuz, maka negosiasi tidak akan terjadi karena Iran tidak mau. Tapi kalau misalnya kita lihat bakal terjadi ataupun terjadi gitu Mas, negosiasi tahap kedua, kemudian kompromi apa yang sekiranya bakal dilakukan kedua negara? Misalnya kalau Iran, apakah juga akan mengkompromikan dia ingin ataupun dia nggak apa-apa rela cadangan uraniumnya diserahkan, tapi aset dia di Amerika Serikat dicairkan seperti itu? Ya, kalau Garda Revolusi Islam Iran dalam pernyataan terbarunya kemarin, dia bilang bahwa kita akan membuka Selat Hormuz untuk semua kapal, untuk semua negara, kecuali Amerika Serikat, Israel, dan afiliasinya atau sekutunya. Artinya Amerika maupun Israel akan tetap menjadi salah satu atau negara-negara yang akan dilarang untuk melintasi Selat Hormuz. Saya tidak tahu kalau nanti perang nanti berakhir. Itu salah satu yang disampaikan Garda Revolusi. Nah, dalam perundingan pertama itu Amerika mensyaratkan kalau misalkan Selat Hormuz dibuka,
uranium dihentikan, program uranium, pengayaan uranium dihentikan, Amerika setuju mencairkan sebagian aset-aset Iran yang dibekukan, kemudian juga Amerika akan menghentikan agresi yang dilakukan kali ini. Jadi itu salah satu yang kemarin komprominya, dan juga Amerika minta Iran menghentikan untuk 20 tahun, tapi Iran hanya setuju untuk 5 tahun. Saya kira kompromi-kompromi semacam ini akan kembali terjadi kalau memang pertemuan perundingan dengan Amerika berlangsung jilid 2 nanti di Islamabad. Tapi kan kita tahu Iran sudah pada syaratnya yang bahwa blokade laut terhadap pelabuhan Iran harus dicabut, kemudian juga gencatan senjata di semua front. Itu yang disampaikan oleh Ketua Delegasi Iran, Muhammad Bakir Kalibaf. Oke, baik. Kita lihat Mas Faisal, keinginan Amerika Serikat untuk bernegosiasi dengan Iran di Pakistan kemarin kandas di hari Sabtu gitu ya. Nah, kemudian dengan gencatan senjata yang masih belum tanpa batas waktu ini, apa mungkin gebrakan-gebrakan yang akan dilakukan Amerika Serikat lagi untuk bisa membujuk Iran duduk dalam meja perundingan? Nah, setahu saya dari CNN melaporkan bahwa dari berbagai sumbernya bahwa memang Amerika bersama Israel sedang mempersiapkan serangan besar-besaran. Karena kalau misalkan buntu, nah ini kedua negara ini sedang mempersiapkan serangan besar-besaran terhadap Iran. Nah, kita tidak tahu apakah serangan ini memang untuk menumbangkan rezim akhirnya atau perang mati-matian dari Amerika maupun Israel. Tapi kita tahu kan Iran sudah siap untuk menghadapi segala resikonya, bahkan relawan udah jutaan, mungkin 30-an juta lebih dari rakyat Iran sudah siap untuk menghadapi invasi ataupun agresi, terutama invasi dari Amerika maupun Israel ke wilayah Iran. Saya kira Iran sudah siap menghadapi segala resiko, menghadapi segala skenario yang ingin dilakukan oleh Amerika maupun Israel. Oke, Iran siap dengan segala risiko yang kemungkinan terjadi. Nah, ini Amerika Serikat juga sudah menurunkan kapal-kapal induk mereka, bahkan yang kemarin terakhir ada 3 paling tidak kapal induk nuklir yang dikirimkan Amerika Serikat ke kawasan Timur Tengah seperti itu. Mas Faisal, Anda melihat ini apakah memang langkah serius untuk bisa menekan Iran dalam tanda kutip ini mengancam akan menyerang Iran, atau ini hanya permainan psikologis saja? Ini saya kirimkan, saya standby-kan untuk jaga-jaga saja kalau misalnya memang tidak terjadi perundingan. Ya, kalau misalkan dari laporan CNN yang tadi saya sebutkan, artinya memang ada persiapan dari Amerika maupun Israel, ada koordinasi antara kedua negara untuk melancarkan serangan. Terakhir saya baca itu ada memang serangan maut, artinya serangan mati-matian untuk menyasar semua fasilitas atau tiap jengkal tanah Iran, bagaimana untuk melumpuhkan rezim ini, bagaimana untuk memaksa rezim mullah yang tidak mau bisa didikte selama ini oleh Amerika maupun Barat untuk menyerah. Saya kira itu langkah terakhir yang akan dilakukan oleh Amerika maupun Israel. Langkah terakhir dari Amerika Serikat maupun Israel, tapi mungkinkah sebelum mereka mengambil keputusan tersebut, mereka mencoba kembali untuk menekan negara-negara yang mempunyai pengaruh ke Iran, misalnya Tiongkok atau Rusia gitu, untuk bisa menekan Iran untuk membuka Selat Hormuz? Saya kira sejauh ini baik Cina maupun Rusia tidak pernah berbicara mereka ingin memaksa Iran untuk membuka Selat Hormuz. Tapi yang saya lihat bahwa selama ini pernyataan dari Rusia ataupun Cina adalah mengecam apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat, termasuk agresinya, termasuk blokade lautnya. Jadi memang Rusia dengan Cina sejauh ini terus memberikan dukungan politik terhadap Iran untuk terus melawan Trump, atau untuk tidak menyerah terhadap semua tekanan ataupun ancaman dari Amerika dan Israel. Oke, baik. Mas Faisal, kita sekarang beralih mungkin ke Amerika Serikat sendiri secara internal gitu ya. Banyak sekali laporan-laporan yang menyebutkan gaya komunikasi Trump ini sangat membingungkan gitu. Bahkan tidak hanya oleh khalayak eksternal, tapi juga secara internal sendiri Gedung Putih sering mengkoreksi gitu apa saja yang kemudian disampaikan Trump di luar, baik di media sosial maupun pernyataan secara gamblang di media. Anda melihat seperti apa sih internal dari Amerika Serikat sendiri dengan sikap dari Trump? Karena ada laporan juga menyebutkan sebenarnya Iran dan juga Washington ini di balik layar berunding loh secara baik dan sudah menemukan ada titik-titik mungkin kesepakatan. Tapi di sisi lain pembicaraan Trump ataupun pernyataan Trump di luar ini kemudian bertolak belakang, bahkan bisa membuat perundingan yang berjalan di belakang ini mundur ke belakang. Anda melihatnya seperti apa sih internal di Amerika Serikat sendiri? Ya, memang ada
ada persilang pendapat atau ya boleh dibilang perseteruan atau perbedaan pendapat di kalangan Kongres, terus juga di kalangan militer Amerika Serikat dengan sikap-sikap Trump. Ya karena mereka melihat ya sejauh ini perang dengan Iran hampir 2 bulan itu sangat merugikan Amerika karena penutupan Selat Hormuz yang dilakukan oleh Iran, dan Iran membuktikan ancamannya sebelum perang. Mereka sudah peringatkan Amerika kalau diserang mereka akan tutup Selat Hormuz, salah satu kunci untuk menekan Amerika. Ya rakyat Amerika yang dirugikan, harga BBM di Amerika pun naik, dan juga pamor Amerika dalam perang ini akhirnya terbenam. Bayangkan sebuah negara superpower di dunia hanya sampai 2 bulan saja tidak bisa melumpuhkan kekuatan Iran. Jangankan mengganti rezimnya, tapi melumpuhkan kekuatan militer Iran pun tidak mampu. Tidak bisa memaksa Iran untuk menyerah tunduk pada semua syarat yang diinginkan oleh Amerika Serikat. Saya kira dari kalangan rakyat, baik dari kalangan militer ataupun dari politisi, terutama dari Demokrat, mereka memang sudah menolak kebijakan Trump untuk melanjutkan perang dengan Iran, dan saya kira batas 60 hari itu akan menjadi batas terakhir bagi Trump untuk melanjutkan perang dengan Iran. Nanti dia harus memberikan penjelasan kepada Kongres setelah 60 hari. Saya kira itu akan menentukan nanti bagaimana, apakah Trump akan menghentikan perang atau setuju dengan syarat atau kompromi yang diajukan oleh Iran. Semoga tekanan ini yang kemudian membuat Amerika Serikat membuka mata, menurunkan gengsinya, paling tidak membuka Selat Hormuz agar bisa duduk negosiasi dengan Iran. Apapun nanti kesepakatan yang akan dihasilkan gitu ya Mas ya. Terima kasih Mas Faisal Assegaf, pengamat Timur Tengah, sudah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Selamat pagi Mas Faisal. Selamat pagi Mas Bremana, terima kasih. Saudara, jangan beranjak, Breaking News Kompas TV masih akan kembali bersama rekan saya Imron Fadilah.